jujur aja keluarga besar saya itu nonis gitu, walaupun saya Islam gitu ya. Jadi mungkin saya aja bahkan nggak yakin gitu soal saya benar dan lain sebagainya. Jadi ketika kayak wah ada Ramadan dan lain sebagainya ini agak berat ya. Tapi kalau misalkan membicara ataupun bahasnya seputar penelitian, publikasi ataupun hal-hal terkait itu, aku mungkin lebih lebih bisa sharing lebih banyak gitu ataupun kayak teknis workshop yang satu persatu gitu. Nah, tapi ngeliat juga pas dikirim ini ya apa rondennya tornya dari ketua Kipaskanya Mas Nan Adi, oh ini nggak mungkin juga ya kalau mau workshop yang kayak gitu ya. Apalagi kayak topiknya berat, puasa, ngantuk juga kan dan lain sebagainya, lapar gitu. Sebelumnya ini saya izin memperkenalkan diri ya. Saya Muhammad Imam Amarullah, akrabnya dipanggil Imam, Ammar juga bisa, ya sometimes orang panggil Koko gitu. Aku Islam kok, walaupun banyak orang ngiranya aku Kristen ya. Eh, aku alhamdulillah sekarang menginjak umur 24 ya. Aku tahun kelahiran 99. Ya, cuman mungkin kalau ini apa? Orang ngiranya aku udah tua ya, padahal enggak ya. Eh, Sekarang aku alhamdulillah lagi lanjut studi di Undip, S3 di Undip, tapi aku double sih sebenarnya. Lagi lanjut S3 di UTM Malaysia juga. Sebenarnya kemarin tuh sempat lanjut di S3 di Cina gitu, skor. Soalnya ada keturunan Tionghoa Chinese kan. Tapi karena ngerasa culture shock dan juga agak susah ya, misal kalau mau ibadah dan lain sebagainya, soalnya ya negara komunis ya tidak memunafikan itu. Jadi ya balik aja lah ke Indo gitu. Eh, itu s- seputar lanjut studi dan lain sebagainya ntar aku coba singgung dikit juga karena itu eh, berkaitan dengan penelitian dan publikasi yang coba aku bahas, tapi kalau mau bahas Ramadan wah aku agak skip ya gitu ya daripada aku menyampaikan hal yang sesat dan keliru gitu. Hmm. Nah, terus lanjut ya. eh, Kemarin sempat lanjut S3 di Cina, tapi aku cuma 1 tahun resign, udah jadi aku lanjut di Undip aja. Ya sebenarnya kemarin sempat S2 di Undip gitu, karena aku pikir oh udah pernah sebelumnya udah lanjut S3 sekalian di Undip gitu. Nah, tapi kebetulan aku sempat daftar beberapa beasiswa nih dan keterima ada di Belanda, Inggris, India, ada di Cina dan lain sebagainya. Ada yang di Malaysia itu LOA dan beasiswanya belum angus, ya udah jadi lanjut aja gitu. Oke, itu. Oh ya, aku sekarang kerjaanku aku sebagai dosen. Aku dosen di Bandung, Universitas Pasundan. Tapi lagi off ya karena lanjut studi. Terus aku juga bantu-bantu di Undip itu salah satu pusat penelitiannya di Lab Laboratorium Terpadu Lantai 5, Undip Biomechanics Engineering dan Research Center, UBMERC. Mungkin kalau main-main ke sana bisa ini ya ngobrol-ngobrol sharing-sharing juga yang lebih teknis ya khususnya untuk seputar penelitian dan publikasi ilmiah. Oke, aku coba share screen ya. Dan ini kita ngobrol-ngobrol aja ya, bukan yang materi yang berat-berat banget gitu ya. Ya. Nah, ini in- informasi pribadiku, aku hobinya ini ya seputar main-main komputer gitu, simulasi komputasi karena kebetulan penelitianku itu terkait dengan simulasi komputasi gitu, jadi kayak anak teknik komputer daripada teknik mesin sebenarnya. Oh iya, walaupun jurusanku teknik mesin gitu. Dan aku suka nulis sih, eh, suka nulis karena ya kebetulan itu yang aku bisa ya. Nyanyi suaraku jelek, mau foto aku nggak fotogenik ya, ya ya itulah kebetulan memang suka itu. Nah terus riset interest ataupun bidang keahlianku walaupun teknik mesin tapi lebih ke arah-arah bio gitu, biotribologi, ilmu yang mempelajari tentang gesekan tapi di bio kayak misalkan contoh kontak gigi ataupun lidah lidah dengan air liur ataupun kontak ini apa peristaltik di jantung dan lain sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan interaksi tapi di sisi untuk hal-hal bio gitu. Aku juga biomekanik itu ilmu yang mempelajari tentang mekanisme yang ada di makhluk hidup kayak misalkan bagaimana manusia berjalan atau bagaimana tangan bisa menggepal dan melepas ataupun gerakan memukul dan lain sebagainya.
Aku juga mempelajari tentang material, tapi material yang diaplikasikan ke makhluk hidup, misalkan kayak untuk material implan ataupun material untuk pen yang kayak orang patah tulang dan butuh Hmm. untuk tulangnya regenerasi dan lain sebagainya. Aku juga studi tentang obat-obatan, kayak misalkan eh, bagaimana orang itu bisa kemoterapinya lebih bagus gitu atau studi tentang sel kanker dan lain sebagainya. Dan empat-empat itu empat-empat sebelumnya itu dicakup jadi satu di payung besar bioengineering, aplikasi antara ilmu teknik, ilmu kesehatan dan juga ilmu lingkungan. Jadi seluruh aspek yang hidup gitu kita pelajari. Nah, terus juga aku kemarin lulusan di Unsri, S1 ku di Unsri dan sempat lanjut di Undip ya, sekarang lanjut di Undip lagi dan bersama kampus Malaysia UTM, Universitas Teknologi Malaysia. Nah, seputar rekam jejak ya. Jadi kayak gimana ya? Kita nggak mungkin kan tiba-tiba tuh menjadi hari ini gitu. Pasti ada sometimes track record yang panjang ya. Nah, terlepas dari aku tuh dulu mau masuk teknik kedokteran gitu. Aku mau masuk kedokteran gitu, tapi karena aku ketiduran pas SBMPTN kemarin ya. Nah, kebetulan zaman-zaman SBMPTN ku itu lagi Ramadan nih. Pas zaman-zamanku kemarin kan kayak oh, nahan lapar, nahan haus, tapi disuruh ngerjain soal gitu kan. Aku alhasil ketiduran gitu ya. Ya, ngantuk lah pokoknya gitu. Dan alhasil teknik mesinnya apa kedokterannya kita nggak dapet. Aku pilih lolosnya pilihan terakhir si teknik mesin gitu. Ya, aku pikir walaupun nggak bisa jadi dokter, tetap bisa turut berkontribusi di bidang kesehatan ya dengan teknik mesin gitu. Dan karena juga teknik mesin ini adalah teknik yang luas gitu ya, kayak misalkan teknik mesin juga bisa mempelajari struktur kayak teknik sipil. Hmm. Dia juga bisa mempelajari bagaimana menggambar layaknya teknik arsitektur. Dia juga mempelajari komponen elektrika sebagai layaknya komponen apa teknik elektro. Bahkan reaksi kimia juga dipelajari layaknya teknik kimia. Dan bahkan untuk aplikasi kesehatan seperti teknik biomedis juga dipelajari teknik mesin. Karena memang sejatinya teknik mesin ini kayak dibilang mother of engineering. Scope-nya itu luas banget tapi umum gitu. Jadi terlepas ke orangnya mau memperdalam bidang apa gitu. Jadi memang banyak orang misalkan oh dia S1-nya teknik mesin tapi bisa lanjut S2-nya atau S3-nya teknik kimia ataupun jurusan yang lain gitu. Nah, lanjut ya pada saat aku di teknik mesin aku tuh kayak suka dibandingin gitu loh sama kakakku. Soalnya kakakku tuh kedokteran, spesialis pula, cantik pula, pinter apalah wah gitu kan. Jadi kayak kita tuh butuh untuk validasi gitu kan. Kayak seminimalnya oh orang tua aku tuh bangga loh punya aku gitu kan. Wah, jadi agak berpikir keras ya kalau perbandingannya tuh kayak nggak ngotak gitu kakak gitu. Nah, jadi yang aku lakukan adalah oh oke aku tetap teknik mesin gitu, tapi at least aku do the best apa yang aku bisa lakukan gitu, walaupun nggak bisa best-best banget kayak ngalahin kakakku ataupun saudaraku yang lain gitu ya. Soalnya Recording in progress. aku lahir di orang-orang dengan backgroundnya kesehatan gitu ya. Ibuku farmasi, kakakku kedokteran spesialis, terus keluargaku yang lain ada perawat, suster lah, ada manajemen kesehatan. Ayahku ekonomi sih, tapi ekonominya masih berkaitan dengan kesehatan gitu. Nah, dan salah satu untuk yang bisa kulakukan untuk aktualisasi diri ya menjadi do the best version gitu. Amal ma'ruf nahi mungkar juga ya kalau misalkan arah-arah ke agama gitu. Nah, aku coba mempelajari satu hal apa ya? Aku tuh mungkin nggak bisa FYI aku tuh pas kecil sempat jadi atlet karate gitu, tapi kepala belakangku tuh geger otak gitu. Jadi untuk mempelajari satu hal aku susah gitu ya. Nah, yang aku bisa lakukan adalah kayak aku berusaha untuk bisa satu hal, satu, dua atau tiga dikit aja gitu. Tapi seketikanya aku bisa, nggak ada yang bisa ngalahin aku atau aku the best di bidang itu. Jadi kayak misalkan nih, oh aku penelitian dan publikasi, mungkin aku jago itu doang, tapi akan ku buat orang tidak ada apa-apanya mau dibandingkan dengan aku untuk bidang itu yang lain ya biarlah aku kalah gitu. Nah, prinsipku tuh kayak gitu, jadi memang betul-betul penelitian dan publikasi ilmiah ini adalah bidang yang benar-benar ingin ku dalami gitu ya, karena memang senang aja gitu. Dan jadi apa ya ada bargaining position juga orang kalau misalnya
dengan kita itu ya let's say kita ada something yang bisa kita unggulkan dan nggak direndahin juga gitu ya. Karena memang masa kecilku tuh kayak ya ini ya, korban pembulian lah gitu ya. Nah, lanjut jadi semasa S1 ku waktu di Unsri aku aktif berbagai lomba-lomba kompetisi gitu. Ya lumayan kan tambah penghasilan, tambah uang gitu, nambah nambah portofolio, jalan-jalan gratis gitu. Dan mostly aku ya juara satu gitu ya. Deret juara satu, terus ya adalah dua tiga dan finalnya sometimes gitu. Nah, dari rekam jejakku khusus untuk bidang eh, kepenulisan ilmiah gitu, khususnya esai dan KTI waktu itu, nah didukung dengan aktif organisasi dan juga di bidang akademik dan perkuliahan gitu ya. Aku juga sering berkesempatan jadi pembicara, narsum, trainer, dan baik itu untuk skala nasional maupun kampus gitu, dan juga baik online ataupun offline kayak mungkin maybe lebih dari 300 kali gitu, termasuk kegiatan kali ini gitu. Nah, dan juga untuk exposure pengalaman internasional kan aku cerita tuh aku lanjut S3 di UPN untuk sekarang. Nah, itu juga karena dulunya S1 itu join degree antara Universitas Sriwijaya dan Universitas Teknologi Malaysia. Nah, itu bisa join degree-nya karena memang kebetulan aku dan bersama dosenku yang inisiasi gitu menjadi salah satu pilar utama tim riset kolaborasi untuk bidang teknik geomedis karena di Indonesia sendiri teknik geomedis ya masih jarang ya di aja belum ada. Nah, semoga aja ke depan ada gitu ya. Dan juga pada muaranya pada Agustus 2021 alhamdulillah menjadi lulusan terbaik dari lulusan terbaik yang mewakili rekan-rekan wisudawan rekan perjuangan waktu itu memajukan panggung. Nah, ke podium ya. Nah, terus juga untuk rekan-rekan sekalian mungkin mau visi-visi lebih lanjut bagaimana portfolio, kehidupan pribadi dan lain sebagainya. Rekan-rekan kan juga bisa kepo ya di berbagai media-media ada liputan 6, Republika, video dan sebagainya. Karena aku sometimes dapat kesempatan kayak di media masa gitu, sharing lah ya. Aku pikir walaupun nggak baik ya, kayak aku masih bolong-bolong gitu. Ya, tapi at least ada yang bisa aku sharing gitu kan. Nah, terus juga itu untuk sebatas pas S1 pas aku S2 di Undip juga aku berusaha untuk mengaplikasikan ataupun share hal yang sama gitu. Alhamdulillah di Undip aku juga jadi lulusan terbaik di Magister Teknik Mesin. Terus salah satu artikel yang aku publikasikan sebagai salah satu syarat untuk lulus S2 Teknik Mesin di Undip itu jadi hot paper di Web of Science. Mungkin disclaimer dulu ya. Jadi kalau berbicara perihal penelitian dan publikasi ilmiah, ini kita bahas yang internasional yang nggak usah yang nasional kayak SINAD dan lain sebagainya. Mungkin karena aku agak geli ya kalau kita bahas-bahas tentang jurnal nasional itu, aku nggak tahu kenapa kalau misalnya aku nih ya mau cari literatur kayak baca jurnal nasional itu banyak typonya lah, ada yang error gitu, metodologinya nggak tepat, atau aku bacanya itu beli sendiri gitu. Ya mungkin nggak di semua jurnal nasional tapi mostly ya kayak gitu, itu bisa didampak ataupun bisa seperti itu karena proses reviewnya nggak ketat ataupun juga dari editornya nggak selektif dan lain sebagainya. Tapi ketika kita di tingkat internasional untuk publish penelitian hasil penelitian di jurnal-jurnal terindeks yang khususnya ya, kalau di kita di Indonesia itu Scopus, tapi kalau di luar negeri lebih condong di Web of Science, ataupun juga kalau orang-orang kesehatan itu kenalnya PubMed, Public of Medicine gitu. Nah, jadi dengan jurnal-jurnal internasional yang dari penerbit bereputasi dan juga terindeks dari tiga itu, ya kita bisa melihat, oh susah nih, susah untuk publishnya dan juga karena susah untuk publishnya, konten di sana juga high value lah gitu. Nah, jadi salah satu indeks yang kusebutkan tadi, Scopus, Web of Science, dan PubMed di Web of Science itu, aku ada satu artikel nih publish terindeks di sana, terindeks Scopus juga, terindeks Scopus Q1 ya. Q1 apa Q2 lupa aku. Dan juga dia terindeks Web of Science. Nah, setelah 1 tahun artikel itu terbit, itu citasinya itu sekitaran 100 gitu. Nah, sekitaran 100, ya, kisaran 100, terus menjadi top 1% untuk artikel terbaik di bidang material science, ilmu material gitu. Dan aku dapat rekognisi sebagai hot paper gitu. Dan aku pikir
hanya untuk artikel yang dilakukan oleh penelitian S2 ya, aku belum S3 waktu itu. Hanya untuk penelitian dari mahasiswa S2, terus juga sebagai syarat lulus, tapi kayak bisa bersaing dengan para PhD dan profesor di luar negeri. Ya, untuk hot paper, aku pikir itu adalah salah satu signature gitu, dan mungkin akan sangat susah dilakukan oleh orang lain gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan di Kipaska memfasilitasi untuk teknis kepenulisan dan publikasi yang benar-benar step by step ya, bagaimana kita structure paragraf ataupun bagaimana kita merumuskan state of the art dan lain sebagainya. Nah, aku bisa berbicara lebih banyak ya daripada kalau misalkan membahas tentang kajian Ramadan. Nah, oke, lanjut ya. Untuk pas S2 kemarin, aku kalau nggak salah publishnya itu 8 jurnal internasional, Q1, Q2. Q1 sampai Q4 itu 8. Satu jurnal nasional sama 3 proceeding kemarin. Jadi total-totalnya itu 15-an lah ya. 8, 8, 3, ya pokoknya kisaran 15 lah kalau aku nggak salah ya. Nah, terus juga eh, untuk rekam jejak sampai aku sekarang, khususnya untuk perihal publikasi ya, sampai 13 Februari kemarin aku capture dari berbagai platform ya, ada di Scopus, Web of Science sama Google Scholar. Misal contoh let's say kita ambil Scopus ya, hingga pada saat ini, pada saat 13 Februari kemarin aku sudah publish 45 dokumen, terus juga mendapatkan citasi 1000-an lebih dan H-indexku 19. Nah, ini kebetulan afiliasinya masih di kampus Cina kemarin ya. Kebetulan waktu 13 Februari itu kebetulan waktu itu aku masih sempat ya apa, afiliasinya masih di Cina ya gitu. Nah, terus kalau misalkan mungkin ada yang bertanya gitu kayak, oh, aku masih 24 tahun kok publikasinya udah banyak gitu. Nah, ini jadi mungkin kita perlu sampaikan juga bahwasanya kita hari ini adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lakukan gitu kan. Jadi hak kita itu adalah akumulasi dari berbagai pengalaman kita. Nah, dan kayak aku sempat sampaikan, aku orangnya prefer fokus satu hal gitu. Ya mungkin oke lah aku bodoh ataupun nggak bisa di banyak hal, tapi aku cukup satu, tapi aku pengennya yang terbaik, the best gitu. Nah, dan kebetulan aku memang memfokuskan, oh aku eh, perihal penelitian dan publikasi gitu. Dan kalau misalkan dikaitkan dengan agama ya, aku pikir juga orang yang akan masuk surga itu bukan hanya ahli ibadah ataupun kayak orang yang selalu sholat di masjid 5 waktu gitu. Bahkan aku yakin dan percaya juga orang-orang yang mabuk dan berzina pun masih mendapatkan kesempatan ya untuk masuk surga gitu. Dan aku berharap dengan apa yang bisa kebaikan yang bisa aku share gitu ya. Nah, salah satunya perihal penelitian dan publikasi ilmiah ke Civitas Keilmuan dan Akademika gitu, dan juga aku kayak misal nih ya, aku dosen nih, oh aku ngajar mahasiswa gitu dengan harapan bisa sharing hal-hal yang bermanfaat. Aku juga penelitian kolaborasi dengan berbagai institusi ya, ada di Cina, Arab, India, dan juga Inggris gitu. Eh, jadi eh, rekam jejak penelitianku dan penelitian yang aku lakukan itu enggak individu gitu. Kayak kalau kita melakukan semuanya itu sendirian ya, kita nggak bisa berjalan jauh dan kita akan sangat sulit untuk mencapai level tertinggi. Tapi ketika kita bersama, kita punya rekan yang sevisi dan sepemahaman, untuk menjadi lebih baik dan terus berkembang itu easy banget lah gitu. Nah, dan kebetulan aku punya circle itu. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya bagaimana cara kita mendapatkan circle itu kan? Nah, itu mungkin sama halnya aku balikan kayak misalkan, oh gimana sih para ustadz itu temennya ustadz semua gitu ya? Atau yang alim-alim ahli ibadah gitu? Atau dan gimana sih kita mau berguru gitu ya dengan misalkan kita mau belajar kitab kuning atau ilmu fikih gitu. Gimana sih kita mau mempelajari itu gitu. Ya pastinya kita perlu guru, kita perlu lingkungan, dan juga kita seenggaknya ada niat gitu kan. Nah, sama halnya dengan itu yang aku lakukan. Pertama, memang dari diriku pribadi aku niat gitu. Terus aku berusaha untuk mencari guru gitu, orang yang bisa ngajarin aku.
Nah, tapi nggak serta-merta nyari guru dari aku pribadi juga karena aku niat aku belajar gitu. Dan terus aku juga berusaha untuk mencari lingkungan yang mendukung hobi dan bakat lah ya. Bukan bakat juga apa ya? Ya hobi dan minat lah gitu ya perihal penelitian dan publikasi ilmiah ini. Jadi ya let it go dari satu-satu gitu. Oh dari teman-teman sesama Indo gitu yang rekan seperjuangan S1, S2 ataupun sesama dosen gitu. Terus nambah lagi ke teman-teman internasional yang aku bilang dari Cina, India, Arab, Pakistan, sama Inggris dan lain sebagainya gitu. Nah, dan dari kecil-kecil-kecil kan nanti temannya yang lain itu cerita, oh misalkan si imam ini baik loh gitu, dia bisa bantu ini dan lain sebagainya gitu. Terus koneksiku membesar membesar dan membesar gitu sampai akhirnya kayak aku kebetulan lagi di S3 ini aku mempelajari tentang coding nih. Aku nggak ada basic tentang coding, tetapi dengan relasiku kayak 3 hari kemudian, oh aku terkendala ini, permasalahan itu solve. Kebetulan temanku ada kenalan dari Korea gitu, software engineer di sana, dan software engineer di sana itu ngajarin aku langsung gitu, one by one gitu kayak private. Nah, itu salah satu apa ya kayak kenalan relasi itu adalah unfair advantages, adalah keunggulan yang nggak fair gitu. Jadi berbicara terkait dengan keunggulan itu menurutku ada dua, ada keunggulan yang fair, ada keunggulan yang nggak fair. Nah, fair advantages itu misalkan kalau kita mau belajar, mau usaha, ataupun mau effort lah, yang bisa dilakukan oleh semua orang, itu fair advantages. Tapi unfair advantages itu misal kayak, oh kamu lahir dari keluarga mana sih gitu, atau misalkan temen sekitarmu siapa aja gitu, dan oh ada orang dalam atau apa gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan dari ayah ibu kita siapa kita nggak bisa milih gitu ya. Udah udah plok klep kiplek gitu udah agak bisa diganti. Tapi misalkan unfair advantages yang lain kayak misalkan relasi ataupun circle orang dalam itu kan bisa dicari gitu. Nah, jadi kayak misalkan oh aku nggak tahu ini nih. Kalau belajar sendiri kan susah, tapi kalau misalnya kita ada temen yang bisa ngajarin kan cepet gitu. Nah, jadi sebisa mungkin kita memperluas relasi dan jaringan juga itu salah satu bentuk kita apa ya menjadi lebih baik juga. Dan bukankah kita ini ya apa manusia itu hakikatnya makhluk sosial ya. Jadi kalau kita cari kenalan dan relasi itu bukannya bagus kan, bahkan juga nambah jalur-jalur pintu rezeki kita ya. Nah, jadi intinya eh, kalau misalkan sempat berpikir, oh kenapa penelitian dan publikasiku banyak gitu? Apakah aku sendirian? Enggak. Aku ada tim dan berbagai mancanegara dan kolaboratorku banyak. Oh ya, bahkan aku juga membimbing mahasiswa S3 sekalipun aku bukan S3 gitu. Karena orang di luar sana menghargaiku karena kemampuanku gitu. Nah, kayak contoh aku membimbing mahasiswa S3 di UTM gitu, even aku bukan S3, jadi kita bareng gitu membimbingnya. Nah, jadi nanti hasil publikasi mahasiswa S3 itu kan ada aku gitu. Nah, eh ya otomatis ini kan apa publikasiku nambah walaupun even aku nggak yang bener-bener ngerjain top 100% gitu kan. Tapi seenggaknya pengalaman pemikiran dan ide-ide ataupun buah sumbangsi kita tertuang di situ gitu kan. Nah, oke lanjut. Dari tiga ini ya apa